warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Buat yang baru gabung, welcome, nice to meet you. So, di video aku kali ini aku akan bahas paranormal experience para warga plus 62. Jadi teman-teman yang punya pengalaman horor, diri sendiri atau orang lain di sekitar kalian, boleh banget ceritain aja di kolom komentar di bawah, karena aku bakal baca satu persatu. Atau enggak, bisa juga kirim ke email aku aja. Emailnya bakal aku taruh di deskripsi box di bawah. Oke, sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tahu uploadan terbaru video aku. Jadi aku dapat 2 kisah dari versi yang berbeda-beda. Without any further ado, langsung aja kita ke cerita pertama. Cerita pertama datang dari Hana. Makasih Hana sudah berbagi cerita horornya pada kami. Di sekitar pukul 8 atau jam 9 malam, dia ini disuruh sama mamahnya untuk pergi ke warung. Nah, setelah disuruh, otomatis dia pasti pergi ke warung dong untuk beli barangnya. Dia jalan menuju warung, masih baik-baik aja. Untuk yang pertama, masih baik-baik aja dia menuju warung. Sesampainya dia di warung, dia nanya ke penjualnya, ada sarden yang ini enggak? Penjualnya menjawab, oh yang itu kosong, adanya yang ini. Jadi dikasih pilihan sama penjualnya. Soalnya sarden yang pengen dia beli ini kosong. Jadi dikasih alternatif, mau nggak sarden yang ini gitu, yang ada di toko itu. Akhirnya sebelum dia ngiyain, dia balik dulu ke rumah untuk nanya ke mamahnya. Dia baliklah tuh ke rumah. Sesampainya di rumah, dia ceritain lah tuh yang tadi penjualnya bilang, sarden yang biasa mama beli nggak ada, adanya yang ini, mau nggak gitu. Mamanya pun jawab, ya udah beli aja. Dia balik lagi lah tuh ke warung. Pas jalan yang kali ini, di rumahnya dia itu lewatin gang-gangnya kecil cuma buat motor aja. Gangnya itu gelap banget kalau malam, nggak ada penerangan sama sekali. Cuman kayak penerangan dari cahaya-cahaya rumah-rumah aja. Jadi itu tuh kayak tembok samping rumah. Jadi emang nggak ada penerangan sama sekali, gelap lah gitu. Kalau lagi kamerain HP, kalau nggak pakai flash juga nggak bakal kelihatan di situ. Jadi pas dia lagi jalan di gang itu, ada Mbak Kunti yang ngetawain dia sambil nyeringai gitu. Dan saat dia sadar, dia dengar suara itu, dia pun lari ke arah warung, bukan ke arah rumahnya. Mungkin dia cuman inget mau beli sarden, jadinya dia menuju ke warung. Sampainya di warung, dia jadi tuh beli sarden. Abis itu, dia ajak teman-temannya untuk nemenin dia pulang ke rumah karena dia takut untuk pulang ke rumah sendirian. Temannya pun mau buat nemenin dia pulang ke rumah. Lewatin gang itu juga sama karena emang gak ada jalan lain untuk menuju rumahnya dia. Alhamdulillah kali ini suara itu udah gak ada lagi. Jadi cuman sekali aja pas dia balik ke warung lagi muncul suaranya. Sesampainya di rumah, ya udah baik aja. Temennya pun pulang, dia pun masuk rumah. Jadi menurut pendapat aku, mungkin aja dia nggak sengaja lewat, terus mungkin dia lagi iseng aja, lagi iseng. Positive thinking lah sama mereka, jangan negative thinking mulu. Mungkin kamu lagi lewat situ, dia nggak sengaja lagi lewat juga sambil bersuara dan kamu mendengarnya. Saran aku kalau misal lagi lewat di tempat-tempat gelap atau kayak ya yang biasanya mungkin kata orang ada sesuatunya, saran aku sih baca-baca doa aja. Insya Allah itu bisa menangkal semuanya. Iseng-iseng, insya Allah itu bisa menjadi pelindung kita jadinya gitu, biar nggak diganggu-ganggu. Next, cerita yang kedua datang dari Zahra. Makasih Zahra sudah berbagi cerita horor pada kami. Jadi kisah ini dialamin oleh neneknya dia. Jadi bukan dia yang ngalamin, ini neneknya dia yang ngalamin. Dia punya uyutnya ini punya rumah. Rumahnya seperti modelan rumah zaman Belanda. Masih yang modelan kayak kayu-kayu gitu, modelan zaman Belanda lah gitu. Jadi rumah uyutnya ini punya 4 ruangan kamar. Di setiap kamarnya itu ukurannya gede-gede, luas-luas. Di setiap kamarnya ini ada modelan jendela zaman Belanda juga, kayak modelan jendela zaman dulu gitulah. Tapi ada satu kamar yang nggak bisa dimasukin oleh sinar matahari. Ruangannya juga adem plus lembab ya kalau misalnya nggak pernah dimasukin sinar matahari.
Nah, di suatu malam neneknya ini tidur di kamar tengah yang tadi di awal aku bilang ruangannya adem, gak pernah dimasukin sama sinar matahari. Neneknya ini tidur di kamar itu. Tengah malam neneknya ini kebangun, mungkin sekitar pukul 12 sampai jam 1 malam. Neneknya ini kebangun untuk pergi ke WC. Mungkin ada energi yang buat dia terbangun untuk pergi ke WC, I don't know, mungkin aja. Neneknya ini kebangun lah tuh, masih di ranjang. Saat dia buka mata, ternyata dia lihat ada orang sholat, tapi gak ada kakinya. Merinding sih dengarnya aku juga. Tapi ini penampakan dengan wujud yang baik gitu. Cuman yang bikin ngeri aja, gak ada kakinya soalnya. Kalau misalnya ada kakinya mungkin mendingan. Mungkin dia nampakin lagi kondisi yang gak mendukung, kayak misal lagi berdarah-darah gitu, ataupun palanya gak ada, atau juga ya yang kayak kita tahu kayak model lapar kan. Mereka ini nampakin dengan kondisi yang gak mendukung, ya dengan muka rusak dan lain-lain lah, banyak pokoknya. Setelah kejadian ini, neneknya pun gak mau tidur di kamar itu lagi. Mungkin sudah parno ya gitu, jadi ya takut mungkin jadinya. Namanya juga rumah zaman dulu yang masih pakai lampu kecil yang cahayanya oranye dari ujung ke ujung. Jadi ya maklumin aja, mungkin mereka juga emang suka yang redup-redup juga, yang gelap-gelap. Kita positive thinking aja lagi. Mungkin dia membangunkan sholat bareng, sholat tengah malam, yaitu sholat tahajud. Mungkin aja, positive thinking aja kita. Jadi itu kisahnya, semoga kalian semua terhibur. Kita percaya memang ada dua alam antara kita. Alam kita ini yang kita tempatin, ada juga alam lain, yaitu alam gaib. Pasti mereka ada, jin-jin, manusia, pasti kita semua berdampingan. Oleh karena itu, kalau kita gak ganggu dia, dia pun gak akan ganggu kita. Mungkin kalau dia lagi nampakin, itu gak sengaja, yang terlihat oleh kita. Mungkin energinya sangat kuat di dia, jadi gak sengaja kita kelihat gitu. Buat teman-teman yang punya paranormal experience juga, boleh banget ceritain di kolom komentar di bawah. Atau enggak, cerita aja di email aku. Nanti emailnya bakal aku taruh di description box di bawah. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like-nya. Dan jangan lupa di subscribe, biar jadi bentuk dukungan kalian untuk channel aku, biar aku makin semangat untuk bikin video baru selanjutnya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tahu upload terbaru video aku. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saudara dulu kayak